Assalamualaikum sahabat solehah. Apa kabar hari ini? Semoga sahabat solehah tetap sehat ya. Untuk kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 2. Pembelajaran 1 dan 2. Sahabat solehah, boleh dilihat ya bukunya ketika sudah sedang menjelaskan. Yuk kita ambil bukunya, lalu kita baca bersama-sama ya. Kali ini sahabat solehah boleh buka pembelajarannya ya. Kita belajar subtema 2, tema 5, subtema 2 yang diawali dengan bahasa Indonesia. Judulnya adalah menggali informasi dari teks tentang perubahan cuaca. Setiap teks memiliki pokok-pokok informasi. Pokok-pokok informasi tersebut terdapat di setiap paragraf yang menyusun sebuah teks. Jadi pokok-pokok informasi tersebut terdapat di setiap paragraf yang menyusun sebuah teks. Untuk memperoleh pokok-pokok informasi sebuah teks, kita dapat membaca secara cermat. Dengan membaca cermat, kita akan lebih mudah memahami isi teks secara menyeluruh melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Jadi ketika kalian ada bacaan itu dibaca dengan cermat, tidak terburu-buru. Jadi nanti kita akan tahu pokok-pokok informasi yang terdapat dalam sebuah teks. Oke, soleh-solehah, dibuka lagi halaman selanjutnya ya. Halaman 28. Lanjut ke pelajaran matematika. Di sini membandingkan dua pecahan menggunakan tanda perbandingan. Nah, kalian sudah mempelajari cara membandingkan dua pecahan pada subtema 1. Ayo kita ingat kembali. Jika kedua pecahan penyebut sama, bandingkan pembilangnya. Ayo ingat kembali ya, penyebut itu yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Berarti kalau yang atas itu sebutnya pembilang, ini penyebut. Nah, ini pembilang. Tadi katanya apa? Jika penyebutnya sama, maka bandingkan pembilangnya. Di sini ada 3/5 dan 4/5. Memiliki penyebut yang sama, yaitu 5. Nih penyebutnya sama ya, 5. Oleh karena itu, bandingkan pembilangnya. Karena 3 kurang dari 4, maka 3/5 kurang dari 4/5. Kurang dari dapat ditulis dengan tanda nih, ini disebut kurang dari, sehingga penulisannya 3/5 kurang dari 4/5. Contoh lagi, misalnya ada di sini ya, Ustazah kasih contohnya ya, misalnya 2/6 dengan 3/6. Nah, ini kan penyebutnya sama tapi pembilangnya beda. Berarti 2/6 kurang dari 3/6 karena 2 itu lebih kecil daripada 3. Lanjut ya. Jika kedua pecahan memiliki pembilang yang sama, perhatikan penyebutnya. Semakin besar penyebutnya, maka semakin kecil nilai pecahan itu. Sebaliknya, semakin kecil penyebutnya, maka semakin besar nilai pecahan itu. Misal, di sini ya, perhatikan contoh berikut. 3/5 dan 3/6. Di sini pembilangnya sama, tapi penyebutnya berbeda. Memiliki pembilang yang sama, yaitu 3. Oleh karena itu, perhatikan penyebutnya. Ingat,
Semakin kecil penyebut, nah berarti semakin kecil yang ini ya penyebutnya, maka semakin besar nilai pecahannya. Karena 5 kurang dari 6, maka 3/5 lebih dari 3/6. Lebih dari dapat ditulis dengan tanda seperti ini. Ingat ya, jika pembilangnya itu jika penyebutnya itu lebih kecil, misalnya jika pembilangnya itu lebih kecil, maksudnya penyebutnya, jika penyebutnya lebih kecil, maka nilainya pecahannya itu semakin besar. Jika misalnya penyebutnya berbeda tapi pembilangnya sama ya. Karena 5 kurang dari 6, maka 3/5 lebih dari 3/6. Lebih dari dapat ditulis menjadi seperti ini. 3/5 lebih dari 3/6. Nah, seperti itu. Contoh selanjutnya ya, misalnya di sini ada 4/7 dengan misalnya 4/9 misalnya. Berarti ini kan penyebutnya itu kecil ya. Semakin kecil penyebutnya, maka semakin besar nilai pecahannya. Pecahannya berarti semakin besar. Berarti 4/7 lebih dari 4/9. Seperti itu ya. Untuk lebih memahami cara membandingkan dua pecahan, ayo perhatikan contoh berikut. Nih di sini ada contohnya ya. Jonas dan adiknya baru saja tiba di rumah sepulang dari sekolah. Setelah berganti pakaian dan mencuci tangan, mereka mengambil kue yang ada di kulkas. Kue tersebut telah dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Jonas memakan 2 potong kue dan adiknya mengambil 1 potong kue. Siapakah yang mendapatkan kue lebih banyak? Nih, ini ada kue nih. Dipotong menjadi 4 bagian. Di sini 1 potong kue dimakan adiknya. 1/4 nih. 1/4. 1 bagian dari 4 potong kue. 2 potong kue dimakan Jonas sebesar 2/4 sebagian. Nah, di sini lihat. Ada 2, berarti Jonas itu lebih banyak karena ada 2 potong bagian yang dimakan oleh Jonas. Nah, sementara adiknya hanya 1 potong saja. Dari gambar di atas, kita dapat melihat bahwa 2/4 lebih besar dari 1/2. Ini jika penyebutnya sama. Jadi 2/4 lebih dari 1/4. Dapat ditulis 2/4 lebih dari 1/4. Jika penyebutnya sama, berarti lihat pembilangnya. Kalau pembilangnya lebih besar, berarti seperti ini ya. Kalau pembilangnya lebih besar yang awalnya, berarti itu yang lebih besar atau lebih dari. Tapi kalau penyebutnya tidak sama dan pembilangnya sama, maka tadi ingat, semakin kecil penyebutnya, maka semakin besar nilai pecahannya. Tapi kalau misalnya semakin kecil semakin kecil pembilangnya, maka semakin kecil juga nilai pecahannya. Oke. Contoh selanjutnya, perhatikan kedua gambar berikut. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ada ini yang ini ada 3/6. Nih yang diarsirnya ada 3 dari 6 kotak, tapi yang ini ada 3 yang diarsir dari 5 kotak. Dari gambar di samping diketahui bahwa
daerah 3/6 lebih kecil atau kurang dari 3/5. Dapat ditulis 3/6 lebih kecil atau kurang dari 3/5. Ingat ya, jika misalnya penyebutnya itu semakin kecil penyebut, maka semakin besar nilai pecahannya. Tetapi jika semakin kecil pembilang, maka semakin kecil juga pecahannya. Seperti itu ya, soleh-soleha. Oke, lanjut ke halaman selanjutnya. Nanti soleh-soleha boleh diisi ya. Nah, lanjut ke SBDP. Kita belajar tentang gerak tari dari sebuah lagu. Tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu. Dalam tari, gerak merupakan unsur paling utama. Kita bergerak menggunakan kepala, tangan, kaki, dan badan. Gerak dapat dilakukan secara cepat maupun lambat yang disesuaikan dengan temponya. Tarian dengan musik bertempo cepat biasanya gerakan penarinya cepat. Sementara itu, tarian dengan pemusik bertempo lambat, gerakan penarinya cenderung lambat atau pelan. Lanjut ya. Gerakan-gerakan tubuh dapat dipadukan atau dirangkai sesuai dengan tema tarian yang disusun. Tema dalam tarian dapat berasal dari lagu daerah. Sebaiknya kita harus memahami makna dari lagu yang akan digunakan untuk mengiringi tarian. Hal tersebut bertujuan agar pada saat mempraktikkan tari sesuai dengan isi lagu. Jadi kita sebelum nari itu kita harus tahu dulu nih lagunya tentang apa. Misalnya lagunya tentang bunga, tapi yang ditarikannya misalnya tentang apa? Tentang hewan. Kan tidak sesuai ya. Seperti itu ya. Makanya kita harus tahu dulu lagunya itu tentang apa. Maka gerakannya kita akan menyesuaikan dengan lagunya. Seperti itu ya, soleh-soleha. Nah, mungkin sudah. Nanti soleh-soleha boleh nanti untuk tugas-tugasnya akan di-share sama Ustazah ya. Nah, soleh-soleha, cukup sekian ya penjelasan dari Ustazah. Mudah-mudahan soleh-soleha bisa mengerti ya apa yang sudah Ustazah jelaskan. Tetap semangat, meskipun kita belajar di rumah. Dan tak lupa ya, melakukan amalan yaumiyahnya. Terima kasih soleh-soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.